Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita sudah masuk fase ketiga bulan suci Ramadan, yakni 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, tepatnya pada hari ke-21 Ramadan. Kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak tahu nikmat apa lagi yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mestinya nikmat-nikmat ini harus kita syukuri. Nikmat bersama keluarga karena kita selalu ada di rumah. Nikmat bagaimana mendidik, mengajar anak-anak kita, itu adalah nikmat luar biasa. Nikmat bagaimana kita terus bersyukur atas rezeki yang ada. Meskipun mungkin rezeki kita berkurang di masa pandemi ini, tapi yakinlah bahwa meskipun berkurang itu masih banyak nikmat Allah, masih banyak nikmat rezeki Allah di balik itu. Kadang-kadang kita ini karena berkurang rezeki kita atau berkurang nikmat kita, kita mengeluh. Kita merasa bahwa kenapa sekarang ini kok rezeki saya tidak ada. Padahal bukan tidak ada, berkurang. Hanya mungkin karena kita sudah terbiasa banyak rezeki dari segi nominal, tiba-tiba berkurang lalu kita mengatakan hari ini rezeki saya berkurang. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Rasulullah, "Man lam yashkur 'alal qalil, man lam yashkuril qalila, la yashkuril katsir." Siapa yang tidak biasa mensyukuri nikmat yang kecil, maka pasti dia tidak juga mensyukuri nikmat yang besar. Maka pada sore hari ini, karena kita sudah masuk 21 Ramadan, insyaallah kita akan membahas Lailatul Qadar sesuai dengan permintaan dari hadirin dan hadirat. Oleh karena itu, sekali lagi para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangga, para anggota Sanatia khusus, hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati Allah. Sore ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh anak saya, karena ini tadi konsepnya adalah bagaimana kita ini bersyukur, menikmati kebersamaan dengan anak, bersamaan dengan keluarga. Makanya sore ini samping kita akan tetap membaca kitab dan pembahasannya tentang Lailatul Qadar, tetapi saya ditemani oleh anak saya. Anak pertama saya namanya Najmi Akila Ghaffar. Sini Najmi, sini. Ini kenapa saya minta supaya dia juga terbiasa mendengarkan kajian, mendengarkan pengajian, bahkan ikut dalam pengajian. Tadi sudah dia tahu, saya kasih tahu bahwa yang kita bahas pada sore ini adalah tentang Lailatul Qadar. Tapi dia tidak tahu apa itu Lailatul Qadar, maka saya tanya, nanti kita akan bahas Lailatul Qadar. Mungkin ada pertanyaannya, anak Najmi, atau mau sapa dulu? Mau sapa dulu orang? Coba assalamualaikum dulu sama yang nonton, baik itu kakak-kakak kita di anggota sanat maupun teman-temannya di Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangga. Mungkin mau disapa. Salam dulu, Nak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita Najmi saat ini adalah pembahasan terkait dengan Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya Najmi, pernah dengar tidak istilah Lailatul Qadar? Pernah. Apa itu? Coba bacakan ayat yang bicara tentang Lailatul Qadar. Ada tidak ayat yang bicara tentang Lailatul Qadar? Apa itu? Apa, coba baca? Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dikasih keras suaranya. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekarang pertanyaannya Abi. Paham tidak apa itu Lailatul Qadar? Enggak. Jadi begini. Lailatul Qadar itu di kitab itu dikatakan Lailatul Syarafi wat Ta'zimi. Lailatul Qadar itu adalah malam mulia, wat ta'zim dan malam keagungan. Wa Lailatul Hikami, malam tentang hikmah. Wat takdiri dan takdir. Coba wat takdir. Jadi Lailatul Qadar itu malam takdir.
Yuqaddirullahu fiha ma yasha'u min amrihi ila misliha minas sanatil qabilah. Allah menetapkan pada Lailatul Qadar itu sesuatu yang Dia kehendaki, ya, untuk 1 tahun. Nah, jadi Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan, malam mulia, malam keagungan, malam hikmah yang ditetapkan oleh Allah untuk 1 tahun. Makanya kenapa kita dianjurkan berdoa, kenapa kita dianjurkan melakukan kebaikan, karena itu adalah malam takdir, malam ketetapan. Allah tetapkan urusan mati. Makanya kenapa orang kemudian mencari Lailatul Qadar itu, nak? Karena di situ tentukan ajal, ditentukan rezeki, ditentukan apa lagi ya, jadi baik atau tidak. Makanya banyak-banyak kita berdoa di malam Lailatul Qadar. Nah, itu Najmi, Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu kali saja dalam 1 tahun, hanya pada bulan Ramadan. Tidak bisa Lailatul Qadar dicari di luar Ramadan. Hanya di bulan suci Ramadan saja Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu tidak bisa mengatakan bahwa di tempat ini malam ini Lailatul Qadarnya, di tempat yang lain itu lain juga Lailatul Qadarnya. Tidak. Di kitab ini disebutkan Lailatul Qadri wahidatun la tata'addadu. Lailatul Qadar itu hanya sekali, tidak berbilang, hanya sekali. Artinya hanya semalam. Jadi kalau sudah terjadi di malam 27, maka seluruh dunia itu. Tidak bisa mengatakan 27 di Indonesia, mungkin di Mekah 21, mungkin di Mesir 23, tidak. Hanya sekali terjadi dalam setahun dan bersamaan terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Apalagi yang mau ditanyakan Najmi tentang Lailatul Qadar itu anunya? Apa Lailatul Qadar itu, bagaimana modelnya, atau bagaimana, atau apa yang mesti dilakukan di malam Lailatul Qadar? Jadi gini Najmi, Lailatul Qadar itu jangan dipersepsikan. Jadi ini juga untuk hadirin dan para pendengar. Lailatul Qadar itu jangan dipersepsikan bahwa itu hanya terjadi itu adalah berupa bentuk orang. Atau Lailatul Qadar itu adalah misalnya harum-haruman, wangi-wangian. Bukan. Jadi Lailatul Qadar itu bukanlah bentuk fisik. Bukan. Meskipun ada orang yang merasakan malam Qadar itu atau Lailatul Qadar itu dengan mencium bau-bauan. Ada orang yang bisa merasakan itu, bahwa ini kayaknya Lailatul Qadar. Kenapa? Rasanya tenang sekali. Ini kayaknya Lailatul Qadar ini. Kenapa? Rasanya harum sekali. Itu perasaan. Kenapa? Karena dia betul-betul resapi, dia betul-betul nikmati, dia betul-betul mengharap. Sehingga ketika kita mengharap itu, kadang-kadang kita merasakan itu kehadirannya. Kehadirannya itu dirasakan berbeda dengan malam-malam sebelumnya, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Makanya di kitab itu ada ciri-cirinya. Tanda-tanda. Tanda-tandanya Lailatul Qadar itu. Dalam kitab itu disebutkan takunu lailatun talqatun. Ya, Lailatul Qadar itu terjadi lailatan talqah. Itu malam yang yang lancar, tidak ada gangguan. La harrata wala baridata, tidak panas, tidak dingin. Jadi sedang-sedang. Sedang-sedang, sejuk sekali. Biasanya kan kalau malam itu panas orang. Atau biasanya kalau malam itu biasa orang kedinginan. Itu tidak panas, tidak dingin. Di dalam hadis itu disebutkan, ada hadisnya, inni kuntu uritu Lailatul Qadri. Saya itu pernah diperlihatkan Lailatul Qadar. Summa nasitu, lalu saya lupa, dan itu terjadi fil ashr awakhir min lailatiha, 10 malam terakhir. Makanya kenapa kita bahas Lailatul Qadar malam hari ini 21 Ramadan, karena ini sudah waktunya Lailatul Qadar kalau berdasarkan hadis-hadis. Wahya talqah la harrata wala barida tatlu'u syamsu fi sabihati yawmiha bayda la syu'a'a laha. Jadi Lailatul Qadar itu kalau besoknya, misalnya malam ini Lailatul Qadar, besoknya itu tidak panas matahari, hanya bersinar tapi seperti sinarnya
malam apa ya? Malam purnama. Malam apa namanya itu? Malam purnama. Malam terang itu seperti itu, bersinar tapi tidak panas. Ada sinarnya terang tapi tidak panas. Itu. Tapi kan nanti pilih tahu itu nak kalau sudah terjadi. Jadi kalau tidak terjadi? Artinya kalau menyesal mami kalau ditahu, tadi malam Lailatul Qadar tapi tidak beribadah, kan rugi tuh. Oh. Makanya kenapa Allah rahasiakan itu. Jadi nanti kita tahu itu terjadi Lailatul Qadar itu bukan sebelum terjadinya. Nanti kita tahu sesudah terjadi. Sudah terjadinya Lailatul Qadar. Nah, sudah terjadi Lailatul Qadar baru ditahu bahwa tadi malam Lailatul Qadar. Kenapa? Siangnya itu, besoknya itu tidak panas, tidak dingin. Matahari itu bersinar tapi sinarnya itu tidak panas. Seperti malam purnama. Nah, itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Nah, misalnya Najmi pernah dengar tidak apa itu kalau orang dapat Lailatul Qadar itu bagaimana? Kan di dalam Al-Qur'an apa tadi? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Apa artinya itu? Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan itu ditahunkan nak sama dengan 82 tahun. Baik. Wah, panjang itu. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan 82 tahun. Nah, kenapa orang berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar? Kan begini. Lailatul Qadri itu yustahabbu talabu Lailatul Qadri itu li'annaha lailatun syarifah. Tadi kan sudah dikatakan, kenapa kita dituntut, disunnahkan mencari Lailatul Qadar. Mencari itu bukan dengan begadang, tanpa beribadah, tidak. Jadi Lailatul Qadar itu dicari untuk kita isi dengan ibadah, bukan diisi dengan yang lain-lain. Kenapa dicari itu Lailatul Qadar? Li'annaha lailatun syarifah, karena dia adalah malam syarifah, malam mulia. Apa itu yang dimaksud dengan malam syarifah? Malam mulia itu kan begini nak. Kenapa disebut malam mulia? Karena kalau kita melakukan kebaikan di situ, itu sama dengan 1000 bulan. Misalnya Najmi sholat di Lailatul Qadar toh, misalnya sholatnya Najmi 2 rakaat Lailatul Qadar, itu kan sama dengan Najmi sholat selama 1000 bulan. 2 rakaat itu 1000 bulan nak, 82 tahun. Belum tentu umur kita sampai 80. Kenapa kemudian disebut dengan syarifah, mulia, istimewa? Karena di situ lebih baik dari 1000 bulan. Kan tadi bilang khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Di situ juga kalau bertepatan Lailatul Qadar, lalu kita berdoa, doa kita pasti diterima. Turja ijabatud du'ai, diharapkan doa itu diterima di Lailatul Qadar. Dia lebih mulia daripada malam Jumat. Malam Jumat kan istimewa, tapi jauh lebih mulia itu Lailatul Qadar. Makanya di dalam hadis itu disebutkan man qama Lailatul Qadri, siapa yang mengisi Lailatul Qadar, mengisi ya. Siapa yang mengisi Lailatul Qadar dengan keimanan dan cari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hanya pertanyaannya begini Najmi. Kan tidak semua orang sekarang beribadah. Ya. Ada tidak orang yang tidak bisa beribadah sekarang? Ada. Siapa itu? Orang yang sakit. Orang sakit. Katanya Najmi, bagaimana dengan orang sakit yang tidak bisa ibadah? Apakah bisa juga dapat Lailatul Qadar? Siapa lagi? Misalnya? Orang yang tangani pasien corona. Orang yang tangani katanya pasien corona. Orang yang tangani pasien corona itu bagaimana itu? Perawat. Kan tidak bisa beribadah seperti kita ini. Tidak bisa sholat. Jangankan sholat sunnah. Untuk sholat wajib saja setengah mati. Karena kenapa? Selalu pakai pakaian APD itu, pelindung diri itu katanya. Pakaian yang untuk pelindungan diri. Itu kan susah beribadah. Apakah mereka itu tidak bisa dapat Lailatul Qadar? Tidak. Begini maksudnya, Lailatul Qadar itu adalah intinya kita melakukan kebaikan. Kita melakukan mengisinya dengan ibadah. Ibadah itu ada 2 macam. Ada ibadah
badaniyah atau ibadah mahdhah, ibadah kita kepada Allah, ada ibadah sosial atau ibadah kita kepada sesama. Nah, sekarang ibadah kita kepada Allah. Kenapa Lailatul Qadar itu pada umumnya yang diurus itu atau yang disebutkan dalam kitab-kitab itu adalah ibadah kepada Allah? Karena kan tidak mungkin orang beribadah kepada sesama itu di malam hari. Kan begitu. Makanya dalam kitab-kitab itu yang dijelaskan selalu adalah iktikaf. Ya, sholat di masjid. Sekarang tidak bisa orang sholat di masjid karena takut virus corona. Maka di rumah. Tapi tidak boleh itikaf. Jangan mengatakan itikaf. Tapi bisa beribadah. Sekarang beribadah di masjid di rumah. Atau bisa tahajud. Bisa berzikir. Bisa mengaji. Bisa yang lain-lain. Tapi ternyata ada saudara-saudara kita tidak mengaji. Tidak berzikir. Tapi membantu pasien. Karena dia jagai pasien, misalnya pasien corona itu 24 jam malam-malam. Nah, sepanjang dia bermanfaat menjaga orang yang terkena virus corona itu, dia jagai, dia rawat baik-baik. Berarti kan dia juga beribadah. Dia juga melakukan kebaikan. Maka kalau dia melakukan kebaikan itu bertepatan Lailatul Qadar, maka pahalanya dilipat gandakan juga sampai 1000 bulan. Bahkan dia bisa lebih baik dari kita ini yang di rumah. Misalnya kita di rumah tidak melakukan apa-apa. Ternyata para perawat, dokter yang tidak pulang-pulang dari rumahnya karena jagai orang yang kena virus corona. Dia rawat baik-baik, dia jagai baik-baik. Maka dia itu bisa lebih baik, lebih besar pahalanya daripada kita. Karena itu tadi, jangan dianggap Lailatul Qadar itu hanya ibadah mahdhah saja. Meskipun di kitab memang ibadah mahdhah. Mahdhah itu artinya hubungan kita kepada Allah. Zikir, salawat, salat malam, apalagi baca Al-Quran. Tetapi ada juga yang ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu apa? Ibadah-ibadah yang kaitannya kepada orang. Mohon maaf ibu-ibu, siapkan ummi di rumah, siapkan makan sahur. Tidak sholat, mungkin tidak sholat malam, tapi karena dia kasih siapkan makan sahur, dia bangun malam menyiapkan makan sahur, tidak sempat sholat, dia siapkan minuman, makanan untuk sahur anak-anaknya, sama sahurnya Abi, sama sahurnya Najmi, sahurnya adik-adik, maka dia dapat pahala juga. Pahalanya berlipat ganda atau tidak? Berlipat ganda sama, karena yang dilipat gandakan itu kebaikan, bukan hanya sholat. Semua. Makanya di situ dikatakan Lailatul Qadri itu khairun, bukan semata-mata malamnya tapi amal. Makanya Najimina dimaksud di situ adalah amal. Amalnya yang dilipat gandakan, bukan malamnya. Kalau malamnya Lailatul Qadar dilipat gandakan, apa gunanya? Kalau malamnya mau dilipat gandakan, bukan malamnya yang dilipat gandakan, tapi amalnya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu yang dilipat gandakan atau lebih baik dari 1000 bulan. Jadi apapun amal kita, yang celaka itu kalau melakukan dosa Lailatul Qadar. Makanya direm-rem direm-rem itu dosa, melakukan dosa di Lailatul Qadar, karena bisa jadi apa namanya tadi? Bisa jadi itu lebih buruk juga daripada 1000 bulan gara-gara melakukan dosa. Nah, Najmi, malam berapa Lailatul Qadar itu? Atau adakah yang tahu? Malam 27. Ada yang bilang malam 27. Begini Lailatul Qadar itu kapan terjadi? Rahasia Allah. Tidak ada orang tahu. Rahasia Allah itu Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar itu terjadi 21, ada yang 23, ada yang 25, ada yang 27, 29. Tapi jangan dikira nanti 10 terakhir bisa jadi terjadi di satu Ramadan. Bisa 3 Ramadan. Rahasianya Allah. Jadi hanya ada yang tahu itu kalau Lailatul Qadar kapan terjadinya? Tidak ada yang tahu. Nabi saja tidak tahu. Makanya Nabi juga mencari Lailatul Qadar. Kalau Nabi tahu kan tidak perlu cari. Tinggal beribadah di malam itu. Nabi saja tidak tahu, apalagi kita semua ini.
Kita ini hanya menduga-duga berdasarkan hadis Nabi itu biasanya, bukan berarti kalau bilang biasanya selalu begitu, tidak. Pada umumnya, berarti ada yang tidak umum. Pada umumnya terjadi 10 hari terakhir. Iya, 10 terakhir Ramadan. Itu pada umumnya terjadi 10 terakhir Ramadan. Tapi jangan dikira terjadinya hanya di 10 terakhir. Bisa saja di pertama Ramadan, kedua Ramadan, ketiga Ramadan, keempat Ramadan, kelima Ramadan. Bisa terjadi. Jadi pemirsa, santri-santriwati Pondok Pesantren Risalah Tetangga, anggota sanat ya khusus, sahabat-sahabat IAIN, atau seluruh hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati Allah, pahami baik-baik Lailatul Qadar itu biasanya terjadi 10 malam terakhir, tapi tidak selamanya. Bisa saja terjadi di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan. Meskipun hadisnya terjadi pada umumnya itu di 10 terakhir Ramadan. 10 terakhirnya lagi biasanya pada malam yang ganjil atau genap? Ganjil. Terjadi pada malam ganjil Ramadan, yaitu tanggal 21, malam 21, malam 23, malam berapa lagi? 25, malam 27, 27 dan malam ke-30. 29 Ramadan. Nah, itu pada umumnya terjadi begitu. Nah, kenapa kita tidak tahu? Nah, kira-kira kalau ditanya gitu, kenapa tidak ada orang tahu itu Lailatul Qadar kapan terjadi? Karena rahasianya Allah. Karena rahasianya Allah. Kalau orang tahu Lailatul Qadar itu terjadi malam begini, kan semua orang beribadah di situ. Semua orang nanti akan bermaksimal beribadah kalau dia tahu. Makanya di sini dikatakan di sini nanti Abi bacakan apa alasannya kenapa Allah merahasiakan. Kan bilang kita tadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada alasannya kenapa Allah merahasiakan itu Lailatul Qadar. Satu, alasannya ayyajtahidan nasu fi talabiha, supaya orang bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Ya, bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, wa yajiddu fil ibadati tam'an fi idrakiha. Lalu orang termotivasi untuk beribadah. Kenapa dia termotivasi beribadah? Supaya bertepatan ibadahnya dengan Lailatul Qadar. Itu ya. Sama itu kenapa Allah merahasiakan waktu-waktu diterimanya doa. Kan Allah juga rahasiakan itu. Misalnya kan Allah dalam hadis itu dikatakan Jumat itu diterima diterima doa itu. Tapi kan kita tidak tahu Jumat itu kapan. Malam Jumatnya kah? Sebelum apakah pagi, apakah sebelum Jumat, atau sesudah khutbah, atau sebelum khutbah, atau sesudah sholat. Tidak ada yang tahu. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita selalu berdoa. Itu pertama Najmi. Jadi Allah sengaja merahasiakan itu supaya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tidak menentukan waktu ibadah, tapi bersungguh-sungguh setiap malam beribadah, supaya nanti ibadah kita ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dua. Apa alasannya yang kedua? Di sini sebutkan wa ayyukarriral muslimuna hasanatihim fi layalin kasiratin. Kenapa tauhiyan limusadafati Lailatul Qadri? Yang kedua alasannya supaya orang selalu berulang-ulang melakukan kebaikan. Kan dia tidak tahu bahwa bertepatan Lailatul Qadar atau tidak ini. Makanya kan orang berulang-ulang melakukan kebaikan. Kalau orang kenapa orang berulang-ulang melakukan kebaikan? Karena dia berharap ada kebaikannya itu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Makanya pemirsa, hadirin dan hadirat, jadi kita itu selalu ulangi kebaikan kita. Jangan hanya satu malam saja baca Al-Quran. Jangan hanya satu malam saja tahajud. Jangan hanya satu malam saja tarawih. Jangan, karena kita tidak tahu apakah ibadah-ibadah kita itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang pasti kalau ada orang sudah beribadah dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, pasti ada ibadahnya yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Pastinya ada. Kan dari 1 Ramadan sampai 30. Maka pasti ada ibadahnya yang bertepatan dengan
Lailatul Qadar. Tapi dia tidak tahu. Tapi dia tidak tahu yang mana ibadah saya yang menjadi atau yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi itu alasannya kenapa Allah merahasiakan, supaya kita ini selalu mengulang-ulangi kebaikan. Jadi pasti dokter, perawat selalulah melakukan kebaikan kepada pasien corona supaya kebaikan kita itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Begitu. Kita masyarakat selalulah melakukan kebaikan apapun itu, mudah-mudahan ada kebaikan kita itu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, Najmi kalau berdoa selalulah berdoa, mendoakan dirinya, mendoakan orang tuanya, mendoakan orang lain, mudah-mudahan doanya ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Itu yang dilakukan. Sudah berapa Mi? Sudah 2 Mi. Alasannya. Yang ketiga, wa ayyarghibal mukallafu fit ta'ati, supaya orang juga itu selalu termotivasi dalam beribadah, wa yazidu fil ijtihadi, dan menambah kesungguhannya dan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wala yataghafalu, jangan lupa. Wala yatakasalu, jangan malas. Jangan lupa, jangan malas. Kenapa? Ini tadi karena dirahasiakan oleh Allah Lailatul Qadarnya, sehingga tidak boleh malas, tidak boleh lupa, selalu termotivasi, bertambah keinginannya untuk beribadah karena ingin bertepatan dengan Lailatul Qadar. Makanya Nabi begitu. Kalau 10 malam terakhir itu Nabi sudah berkurang tidurnya, Nabi sudah itikaf. Kenapa Nabi banyak bangun malam? Kenapa Nabi lakukan itu? Supaya ada ibadahnya yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, yang keempat alasannya wa alla ya'rifahal mukallafu bi'ainiha, supaya orang mukallaf itu atau orang-orang itu orang-orang itu kita ini, pemirsa, hadirin dan hadirat, santri-santri, santriwati Pondok Pesantren Risalah Batetanga, teman-temannya Najmi, kakak-kakaknya Najmi di Sanat khusus Makassar. Itu supaya apa? Supaya tahu untuk tidak melakukan apa di sini katakan tidak melakukan li'alla yakuna bil ma'siyati fiha khati'an muta'ammidan, supaya tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada kesalahan dalam melakukan maksiat. Kan kalau kita tidak tahu Lailatul Qadar, takut-takut ki maksiat, takut-takut ki berdosa. Jangan sampai maksiat kita, dosa kita ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka karena kita tidak tahu, takut ki melakukan dosa, takut orang melakukan maksiat. Karena jangan sampai malam Lailatul Qadarnya itu bertepatan, maksiatnya itu atau dosanya itu bertepatan Lailatul Qadar, baik celakanya kita itu. Kenapa? Pasti juga lebih jelek dari 1000 bulan. Kan itu bahaya itu. Makanya hati-hati semua. Oleh karena itu sengaja Allah rahasiakan itu supaya kita ini selalu bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar dengan cara beribadah. Lailatul Qadar itu tidak semata-mata ibadah kita itu tidak semata-mata sholat, ibadah kita tidak semata-mata puasa, ibadah kita tidak semata-mata baca Al-Quran, tapi ibadah kita bisa juga dengan cara memberi makan orang. Contoh, ada orang Lailatul Qadar, dia kasih bagi-bagi buka puasa, bagi-bagi takjil, bagi-bagi apa itu namanya kalau mau sahur itu bagi-bagi sahur. Itu kalau ada orang bertepatan bagi-bagi sahurnya bertepatan Lailatul Qadar, kan luar biasa itu pahalanya. Lebih baik dari 1000 bulan. Makanya kita selalu bersungguh-sungguh, kita selalu berbuat baik untuk di 10 malam terakhir Ramadan ini. Mudah-mudahan ada ibadah kita, ada kebaikan kita, dan mudah-mudahan tidak ada dosa kita dan tidak ada maksiat kita yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan kita yang bertepatan Lailatul Qadar, ada ibadah kita yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, dan tidak ada dosa kita dan tidak ada maksiat kita yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, ini mudah-mudahan para hadirin dan hadirat
yang insya Allah dirahmati Allah, kita semakin paham tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada yang bisa merasakan kehadirannya. Ada. Apakah merasakannya dalam bentuk nyaman, dalam bentuk tentram, dalam bentuk harum, dalam bentuk yang lain-lain, itu ada. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak merasakan kehadiran Lailatul Qadar, kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa jadi kita tidak sadar bahwa ternyata kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kita tidak sadar. Dan itu lebih baik. Kalaupun kita sadari bahwa ini terjadi Lailatul Qadar, kayaknya Lailatul Qadar tadi ini karena saya mencium harum semerbak, saya merasakan Lailatul Qadar karena kayaknya saya melihat ini Lailatul Qadarnya ini tenang, tentram, damai sekali, nyaman sekali. Maka kalaupun Anda rasakan, jangan ceritakan kepada orang lain. Cukup rasakan sendiri, cukup nikmati sendiri. Mudah-mudahan apa yang kamu rasakan, yang kita rasakan itu betul-betul Lailatul Qadar, sehingga Allah melipat gandakan pahala kita, amal kita dilipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Najmi juga begitu. Insya Allah besok kita akan membahas sesuai dengan saran, masukan dari para pemirsa, dari para hadirin dan hadirat. Lailatul Qadar ini saya bahas, ini masukan dari saudara Yusuf. Yusuf minta supaya dibahas itu Lailatul Qadar. Makanya hari ini kita bahas Lailatul Qadar. Mungkin ada teman-teman, ada kakak teman-temannya Najmi, ada kakak-kakaknya Najmi yang mau ingin, kalau ada yang mau dibahas, silahkan komentar, tulis komentarnya, dan insya Allah kita akan baca dan kita akan bahas itu. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Najmi, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Coba salam dulu. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Lagi-lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.